Halo adik-adik CSF dan adik-adik PKS, ketemu lagi dengan saya Kak Tinus, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang menarik, yaitu hati seorang pelayan. Ini adalah satu tema yang penting untuk adik-adik CSF untuk boleh mengerti sebelum adik-adik boleh bergabung di dalam pelayanan di PKS. Tapi sebelum kita belajar bersama tentang tema ini, ada beberapa hal yang kita perlu persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, minta tolong adik-adik mempersiapkan Alkitab tentu, lalu laptop atau HP, tablet untuk melihat video ini, dan handout slide, kertas. Handout slide sudah saya bagikan, bisa adik-adik download, bisa adik-adik print. Atau kalau adik-adik menonton video ini di laptop masing-masing, maka adik-adik bisa sejajarkan sebagai pasangan daripada video ini. Dan jangan lupa kertas, kalau adik-adik nanti kita ada berapa yang saya minta adik-adik untuk tuliskan, lalu tentunya alat tulisnya. Selain itu, kita juga perlu tahu bagaimana cara kerja training ini. Ya, mungkin ini sesuatu yang baru. Maka yang pertama, adik-adik harap menonton video ini dengan sikap yang benar, karena kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama, belajar memahami hati seorang pelayan. Maka saya harap adik-adik menonton video ini dengan sikap yang benar, dengan hormat, takut akan Tuhan, dan pada setiap slide yang akan saya tampilkan, saya akan memunculkan, menandai sebuah keyword. Dan keyword itu tandanya ada sebuah nomor di depan. Untuk yang bagian yang pertama ini nanti akan ada 10 keywords. Jadi silakan dicatat nomor 1 sampai nomor 10. Dan nanti setelah dicatat keyword itu harap dimasukkan ke Google Form yang saya sudah berikan linknya nanti, baik itu lewat grup WA atau juga bisa adik-adik lihat nanti di akhir slide. Lalu juga ada tugas untuk mempersiapkan 2 pertanyaan untuk setiap orang, baik CSF maupun PKS, untuk satu sesi ya, bukan untuk satu part, untuk satu sesi, keseluruhan sesi. Dan harap mengumpulkan pertanyaan itu di situs pigeonhole.at ya. Nanti link juga akan sudah diberikan lewat grup WA ataupun bisa dilihat di handout ataupun di akhir slide ini. Sebelum kita masuk di dalam tema hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, beri kami hati seorang murid yang siap untuk belajar, beri kami telinga seorang murid yang siap untuk mendengar, dan terlebih Tuhan beri kami satu kekuatan untuk boleh bukan sekedar mengerti, memahami apa yang kami pelajari hari ini, tetapi juga kami boleh dimampukan untuk melakukan di dalam hidup kami, khususnya bagaimana kami belajar mengerti hati seorang pelayan, hati yang melayani. Kiranya Tuhan yang menolong kami, beri kami hikmat, beri kami kekuatan, dan kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, untuk training hati seorang pelayan ini, kakak bagi menjadi 3 bagian. Part yang pertama adalah introduction dan
apa itu hati seorang pelayan. Lalu part kedua adalah mengapa, dan part yang ketiga adalah bagaimana dan kesimpulan. Jadi nanti akan ada 3 video, 3 buah handout, dan nanti 3 Google Form yang adik harus isi. Maka sebelum kita mengerti apa itu hati seorang pelayan, hati yang melayani, maka saya mengajak kita merefresh sebentar bahwa adik-adik sesuatu yang mungkin adik-adik sudah mulai dengar waktu ada di SMP, yaitu kita dipanggil untuk percaya. 1. Percaya. 2. Mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus. Yang ketiga, melayani Tuhan. Jadi ini adalah satu tema besar yang penting yang adik-adik harusnya sudah pahami sewaktu SMP di dalam persekutuan doa masing-masing. Ingat bagaimana adik-adik ditantang untuk percaya Kristus, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamatmu. Lalu bagaimana adik-adik mulai dibina untuk menjadi murid, bagaimana adik-adik dibina untuk mengikuti persekutuan doa, bahkan dibina sebagai murid dalam cell group masing-masing, dan tentunya adik-adik dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, ini satu tema yang mungkin buat adik-adik bukan tema yang asing ya, tema melayani itu adik-adik sudah dengar, dan adik-adik mungkin yang pengurus persekutuan doa sudah mengerti sedikit apa itu pelayanan, apa itu melayani Tuhan. Dan seperti tadi foto di awal ya, yang saya bagikan bagaimana itu satu contoh seorang yang melayani. Kita tahu tokoh misalnya Pak Jokowi sebagai dulu gubernur DKI yang mau turun ke lapangan, bahkan sampai masuk ke gorong-gorong. Lalu Ibu Risma sebagai wali kota Surabaya yang terjun langsung ke lapangan ketika Surabaya dalam kebanjiran. Itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi satu tren belakangan ini, bagaimana seorang pemimpin yang melayani, atau seseorang yang melayani rakyat. Tetapi konsep yang kita mau pelajari hari ini adalah konsep yang berbeda tentunya, yaitu pelayanan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Maka ini satu bagian yang adik-adik perlu pahami dulu ya, kita perlu sepakati dulu, kita perlu pelajari dulu apa yang dimaksud dengan melayani. Apa itu melayani? Maka saya akan coba memberikan definisi di dalam, baik itu definisi secara arti kata maupun definisi dalam arti luas di dalam Alkitab. Yang pertama, melayani artinya adalah menolong. Kalau dilihat di KBBI, melayani artinya menolong orang lain. Atau yang lebih tepat lagi adalah menyediakan. Serve atau melayani itu menyediakan. Serving, melayani, menyediakan apa yang diperlukan. Nanti dari kata serve ini nanti ada kata servant, itu orang yang menyediakan. Yang kedua adalah menghormati, menaati, dan melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi melayani artinya menghormati seseorang, menghormati orang yang kita layani, menghormati tugas yang diberikan kepada kita.
dan menaati, melaksanakan tugas, melaksanakan keinginan daripada orang yang kita layani. Itu adalah arti dari melayani. Tetapi yang jangan lupa bahwa di dalam kita memahami melayani ada bagian yang kita perlu juga mengerti, yaitu melayani berarti harus mempersiapkan diri. Sebagai orang yang mau melayani berarti dia harus siap, dia harus sedia, baik dalam kondisi apapun. Ya, jadi kalau seorang pelayan, namanya seorang pelayan sedang bertugas, ya saat itu dia harus siap, sedia. Kapanpun ada orang datang, kapanpun ada tamu datang, ya dia harus siap untuk menyediakan dan dia memberikan diri. Dan ini yang menurut saya satu pengertian yang sangat mendalam yang saya dapatkan dari pelayanan siswa adalah melayani artinya membagi hidup. Maka ini tentu dalam konteks pelayanan buat Tuhan ya. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita mau membagi hidup kita. Ketika kita mau melayani siswa, maka kita mau membagi hidup kita dengan siswa, dengan orang yang kita layani. Itu adalah pemahaman tentang apa itu melayani. Tentu setelah bagian ini kita juga akan belajar tentang satu contoh ya. Waktu kita mau bilang melayani, maka kita punya sebuah contoh, sebuah model yang kita bisa lihat seperti apa sih melayani itu. Yang pertama adalah mari kita buka Markus pasal 10 ayat 45. Di situ berbunyi, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as ransom for many." Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikannya hidupnya, nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Jadi ini adalah model kita, yaitu Kristus Yesus sendiri. Bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani. Nah, ini satu bagian yang menarik. Kenapa? Karena Yesus Kristus bukan melayani karena dia tidak layak untuk dilayani. Justru dia adalah orang yang sangat-sangat layak untuk dilayani. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di Yohanes pasal 1 dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Kristus. Dan segala sesuatu ada bergantung kepada Kristus. Tetapi Kristus yang menciptakan segala sesuatu, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani. Bahkan nanti dia melayani sampai kepada memberikan hidupnya, nyawanya bagi orang banyak. Bagian yang lebih spesifik lagi adalah kita bisa buka di Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on cross. Nah, ini satu spesifik ya, bagaimana Kristus melayani itu seperti apa, yaitu ketika Yesus yang adalah Allah menganggap rupa dengan Allah itu hal yang tidak harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Apa maksudnya mengambil rupa seorang hamba? Karena dia menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaan dia bahkan merendahkan dirinya sampai the point of death, sampai dia menyerahkan nyawanya, mati. Dia merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini adalah satu proses
bagaimana Allah yang maha tinggi datang menjadi manusia. Menjadi manusia, dia menjadi hamba, melayani manusia. Melayani manusia bukan hanya melayani manusia, dia mati sebagai orang yang paling hina di atas kayu salib. Nah, ini adalah satu model kita bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Anak, boleh melayani kita dengan sedemikian rupa. Maka ini satu teladan, satu contoh, satu bagian yang kita perlu pergumulkan waktu kita mau belajar tentang melayani. Maukah kita merendahkan diri kita? Maukah kita menolong orang lain, mengesampingkan keinginan diri, tapi memperhatikan kebutuhan orang lain? Mau memperhatikan, mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri. Maka ketika kita memahami arti melayani di dalam model Yesus Kristus, maka ini satu bagian yang tidak mudah. Saya yakin, saya pribadi juga mengaku belum 100% bisa menghidupi satu prinsip melayani yang seperti itu. Tetapi mari kita sama-sama belajar ya. Mari kita sama-sama bergumul di hadapan Tuhan, berdoa memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Bagaimana kita boleh melayani sebagaimana Kristus sudah terlebih dulu melayani kita. Maka dari dua pengertian tadi, pengertian tentang apa itu melayani, yaitu menolong, menyediakan diri, mempersiapkan diri, membagi hidup, dan bagaimana model Yesus Kristus di dalam melayani kita, itu membuat kita boleh mengerti apa sih hati seorang pelayan. Maka saya coba definisikan ya, hati seorang pelayan adalah hati yang mempersiapkan, menyediakan, bahkan mengorbankan diri. Untuk apa? Untuk menolong dan menyediakan apa yang diperlukan orang lain. Nah, ini satu pengertian yang mendalam ya, yang saya harap kita coba renungkan bersama-sama, yaitu apa sih hati seorang pelayan? Saya ulangi, hati yang mempersiapkan, hati yang menyediakan, hati yang mengorbankan diri. Untuk apa? Untuk menolong dan menyediakan apa yang diperlukan orang lain. Dan dalam hal ini ketika kita mau merenungkan hati seorang pelayan di dalam konteks pelayanan siswa, maka hati seorang pelayan adalah hati yang mempersiapkan, menyediakan, dan mengorbankan diri untuk menolong dan menyediakan apa yang dibutuhkan siswa. Dan apa sih yang paling dibutuhkan oleh orang lain atau siswa? Yang pertama tentu saja adalah Injil. Setiap orang membutuhkan Injil, membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Karena di luar Kristus, setiap kita sudah di bawah murka Allah dan setiap kita akan binasa. Maka tanpa Injil, tanpa Yesus Kristus, hidup ini tidak ada gunanya. Yang kedua tentu saja, bagaimana kita boleh mengenal Kristus, mengenal Injil, tentunya lewat firman Tuhan. Bagaimana kita setelah percaya Yesus, kita juga butuh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka Injil dan firman Tuhan adalah dua hal menurut saya yang paling penting yang kita harus sediakan. Kita harus tolong adik-adik kita. Dan ini adalah dua hal yang mereka sangat butuhkan. Dan dua hal ini mencakup adalah satu yang yaitu relasi dengan Tuhan. Maka ketika kita belajar hati seorang pelayan, saya harap kita menggumulkan bagian ini ya. Bagaimana kita memiliki hati yang mau mempersiapkan, menyediakan, mengorbankan diri untuk menolong adik-adik kita, untuk menyediakan siswa, Injil, dan firman Tuhan. Maka ketika adik-adik ikut training, ketika adik-adik persekutuan, ketika adik-adik
dibina di dalam CSF, tujuannya adalah adik-adik diperlengkapi untuk suatu saat adik-adik terjun di dalam pelayanan, adik-adik bisa menolong dan menyediakan Injil dan firman Tuhan bagi siswa. Saya harap dua pemahaman ini boleh menjadi satu bekal awal di dalam bagian yang pertama waktu kita mau merenungkan tentang apa itu hati seorang pelayan. Selanjutnya, bagi adik-adik yang ingin memberikan pertanyaan di bagian yang pertama ataupun nanti mau dikumpulkan dulu nanti sampai bagian yang ketiga terakhir, jadi bisa memasukkan pertanyaan itu di pigeonhole.at/hati-pelayan ya, huruf besar semua. Dan jangan lupa untuk bagian yang pertama ini ada Google Form seperti yang saya cantumkan di akhir ini ataupun di handout ataupun yang disebarkan lewat WA. Ya, sekian di part 1 ini. Saya harap kita boleh mengerti, merenungkan, mengumumkan pengertian yang lebih mendalam tentang apa itu melayani dan apa itu hati seorang pelayan. Terima kasih. Sampai ketemu di bagian yang kedua.